Oke, sebelumnya atau di video sebelumnya untuk API login itu udah berhasil ya, udah berhasil kita buat. Selanjutnya kita akan buat untuk proses penambahan akun baru gitu ya. Nah, kalau yang sebelumnya kan kita harus inject by database atau API atau database langsung ya. Nah, selanjutnya kita akan buat dari aplikasi juga gitu ya. Jadi si user juga bisa register melalui aplikasi gitu ya. Nah, kita buat terlebih dahulu untuk foldernya di sini adalah regis. Nah, di sini kita tambahkan satu file namanya register.php sama ya. Nah, di sini juga kita copy aja biar cepat karena pengecekannya hampir sama ya. Oke, nah di sini pertama kita ngecek request methodnya apa, lalu kemudian di sini inputannya. Nah, di sini inputannya itu ada nama, kontak email, username dan password gitu ya. Nah, di sini kita tambahkan aja ya. Nah, di sini tambahkan ada 4 inputan ya. Di sini ada nama user. Oke, di sini kurang tambah n. Nah, di sini kemudian email aktif, terus kemudian sini username dan password. Nah, juga ini juga kita kopikan ya, karena kan di sini perlu ditampung juga ya. Di sini nama, oke, ini diambil dari post dan email aktif, username dan password seperti ini ya. Nah, di sini str nama user, terus kemudian di sini str email. Nah, seperti ini gitu ya. Nah, ini sudah sebentar. Sebentar, di sini ada error, katanya apa ini? Unassociated array of variable plus ada script http post. Oke, nah di sini kurang ini aja ya, kurang tutup kurung di bagian ini. Nah, karena kan di sini ada penutup sama pembukanya juga gitu ya. Oke, nah di sini kita udah dapet. Nah, kalau yang sebelumnya itu kan ngecek nih data usernya itu ada atau enggak dari database ya. Nah, kalau yang sebelumnya itu kan ngecek buat login, kalau misalkan data usernya tersedia, artinya bisa melakukan login gitu ya. Nah, sekarang kita balik nih kondisinya. Jadi kalau misalkan usernya udah ada, itu udah nggak bisa register ya. Nah, di sini kita kasih message. Untuk message-nya di sini. Nah, di sini errornya adalah error 505 false. Di sini oops, sorry, data user sudah ada di dalam sistem. Nah, di sini ngeceknya dengan apa? Dengan berdasarkan username dan password gitu ya. Nah, di sini kita cek lagi di sini. Oke, nah sini kita udah sesuaiin. Kemudian di sini kita hapus saja. Nah, oops, sorry, data user sudah ada di dalam sistem. Nah, kalau misalkan dia datanya belum ada, artinya di sini kita bisa membuat data ya. Nah, query pengecekan data user database. Oke, sebentar. Di sini, oh ini buat nge-fetch datanya ya. Kalau nge-fetch data juga bukan query di sini, tapi query untuk fetching data dari database. Di login juga sama ya, ini udah beda. Nah, di sini buat nge-fetch data lalu kemudian dimunculkan gitu ya. Nah, kalau di sini kita tambahkan satu proses namanya adalah buat menginsert gitu ya, menginsert data ke dalam database query untuk menambahkan data user ke dalam database gitu ya. Di sini query-nya kita ubah namanya jadi insert tambah
user. Kita coba tambahkan, kemudian di sini tambahkan, ubah juga ya, tambah user. Ini juga kita kopikan. Nah, karena di sini kita untuk keberhasilan prosesnya itu true atau false, di sini kalau misalkan execute tambah usernya itu adalah true, lalu kemudian kita lakukan proses fetching datanya gitu ya. Kalau misalkan gagal, nah kita kasih kondisi juga. Oke, kalau gagal kita kasih respon juga. Else errornya adalah error 500. Sininya false. Kasih message. Oops, gagal menambahkan data ke dalam sistem. Berhasil ditambahkan. Nah, ini kalau misalnya berhasil ditambahkan ya. Nah, oke, jadi pertama adalah kita masuk ke dalam proses pengecekan metodenya apa, lalu kemudian pengecekan inputan, lalu kemudian ada untuk ngecek data sudah eksis atau belum di dalam database. Lalu kemudian kalau misalkan sudah belum tersedia, lalu kita inputkan atau kita tambahkan ke dalam database. Lalu kemudian kita munculkan ya, kita show datanya. Kalau misalkan gagal atau gagal menambah data, di sini kita kasih respon juga untuk gagalnya ya. Oke, kita coba tes untuk API database-nya ya. Nah, kita tambahkan satu collection baru. Di sini kita tambahkan add request. Kita copy aja ya dari post. Tambahkan, kita copy. Oke, kita kopikan aja. Kita metodnya ubah jadi post, bodinya kita isi dengan inputan ya. Nah, dengan inputan dari param yang sudah ditentukan dari API. Oke, terus kemudian username. Oke, di sini kita pakai pengecekan juga ya untuk emailnya ya, karena email itu tidak boleh tidak boleh sama. Nah, artinya di sini kita hanya boleh mengecek berdasarkan username, password, lalu kemudian juga email ya. Nah, di sini kita tambahkan. Oke, kita tambahkan di sini untuk pengecekannya. Kita pakai or aja ya, kita pakai or email, sini kontak email sama dengan misalkan kopikan. Oke, kita coba cek. Nah, jadi kalau misalkan salah satunya yang tidak sesuai, nah ini bakalan bakalan dicek. Nah, jadi kalau misalkan seperti ini, nah ini kan ininya nggak ada nih, terus kemudian ini juga nggak ada. Nah, ini kita cek karena ini ada,
kita tambahkan ke bagian ini query-nya ya. Jadi dia tuh bukan ngecek cuman berdasarkan username dan password aja gitu ya, tapi juga berdasarkan emailnya. Tambahkan di sini. Untuk username juga sama, password juga sama ya. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Oke, kita coba cek di API-nya ya. Oke, di sini misalkan namanya, misalkan nama itu bisa aja sama ya. Jadi di sini sih nggak unik ya untuk Oke, kita coba masukin aja. Misalkan di sini adalah Henny Riandra. Kemudian di sini email aktifnya misalkan kita pakai ini ya, email yang sama. Kita coba cek aja satu-satu. devadirut@gmail.com. Kemudian password, username-nya, passwordnya 1-8. Nah, kita coba cek ya. Oke, di sini kita coba cek. Yay, data user sudah ada di database. Sorry. Kita coba cek di sini. Jangan-jangan dia masuk ya datanya ke dalam database. Oh, enggak ya. Oke, di sini kita cek lagi codingannya. Yay, data user berhasil ditambahkan. Oh, sorry. Ini register dong. Sorry. Kita salah API aja ya. Oke, di sini ada masalah katanya apa ini? 404 not found. Oh, oke, di sini regis ya. Sorry, ini salah ya. Nah, di sini. Sorry, user data sudah ada di dalam database gitu ya. Jadi kalau misalkan salah satunya ada yang sama, itu bakalan diblok ya sama si aplikasi gitu. Nah, kalau misalkan dia beda, nah itu bakalan disimpan ya. Coba pakai email yang beda juga. Nah, ininya sama nih, username sama passwordnya. Nah, tetap diblok ya karena memang username sama passwordnya sama gitu ya. Misalkan di sini Henny, passwordnya sama. Oke, di sini ada error online 37. Kita coba cek. Oke, kita coba cek ya. Ini seperti sih datanya udah kesimpan ya. Cuman di sini ada masalah. Kita coba cek dulu aja. Oke, di sini belum kesimpan ya datanya ya. Oke, kenapa? Kita coba cek lagi. Oke, di sini kenapa gagal? Kenapa? Karena di sini ya ini salah ya. Apa sih query-nya? Sorry, ini salah ya, salah query. Nah, kita akan menggunakan query yang insert. Sorry. Nah, di sini harusnya pakai yang insert. Nah, seperti ini. Oke, ini nggak boleh di enter ya. Users values. Nah, kita sesuaikan untuk nama username, lalu kemudian email, kemudian username sama password juga ya. Oke, nah ini harusnya sih udah ketambah ya. Terus juga kemudian di sini juga udah berhasil. Nah, kenapa tadi dia errornya di 37? Karena kan dia nggak ada ya di dalam database. Artinya kan
proses penyimpan datanya juga salah. Jadi ketika salah ya udah, jadi nggak ketemu tanpa ada pengecekan, jadi errornya error seperti di sini gitu ya. Nah ini kita coba lagi. Oke, nah ini udah ada error di sini, gagal menambahkan data ke dalam sistem katanya. Oke, kita coba cek datanya. Coba cek datanya di sini, apakah sudah masuk? Belum masuk juga. Oke, berarti ada masalah ya di pas proses penambahan datanya nih. Oke, jadi untuk proses yang sebelumnya itu error ya. Kenapa? Karena ada codingan yang nggak sesuai ya. Jadi kalau misalkan udah berhasil, nah ini kan gagal nih ya, gagal karena ada masalah ya di proses codingannya. Nah di sini tadi yang belum sesuai adalah di pas proses. Oke, nah kan kalau yang sebelumnya itu dia ada masalah ya. Oke, ini udah terdaftar. Sebelumnya kita coba hapus dulu ya di database-nya. Kita select dulu database-nya. Oke, kita show tables-nya dulu, lalu kemudian kita lihat database-nya from table users. Oke, nah kurang lebih ini. Nah ini kita hapus dulu, delete from table users. Baik, nah ini kita hapus saja datanya dengan query delete. Oke, di sini where id. Nah di sini seperti ini ya. Oke, kita sudah berhasil dihapus. Selanjutnya kita coba daftar lagi ya. Oke. Nah sebelumnya kan gagal ya. Nah ini ada gagal. Kenapa? Karena di sini kita kurang tutup aja ya. Kita kurang tutup. Oke, kita tutup seperti ini. Nah ini harusnya sudah berhasil menyimpan datanya. Oke, di sini ada error ya di bagian 38 juga ya. Untuk database sih sudah masuk ya, sudah berhasil masuk ke dalam database. Oke, jadi di bagian ini juga error ya. Kenapa? Jadi tadi tuh di sini ada spasi ya. Jadi karena ada spasi lalu kemudian ditambahkan data gitu ya, terus dia datanya 0. Kenapa datanya 0? Karena dia di sini bukan 123 sampai 78 gitu ya. Ternyata dia ada spasinya gitu. Nah ini masalahnya adalah di bagian password. Nah ini pastikan ya gak ada spasi, jadi ketika diakses datanya dia nggak 0 gitu ya. Nah di sini kita uncomment lagi bagian outputnya, lalu kemudian kita coba keluarkan juga untuk outputnya. Oke, response. Nah kita akan coba make sure dulu datanya kita hapus lagi. Masih ada datanya 10. Coba hapus lagi, lalu kemudian kita eksekusi lagi. Nah masih tidak bisa. Nah ternyata di bagian username-nya juga sama ya, jadi dia ada spasinya. Nah make sure dia nggak ada spasi. Nah kita coba lagi di sini, kita coba lihat lagi datanya. Oke, ini udah kosong. Kita coba eksekusi lagi. Nah ini sudah bisa ya. Jadi make sure untuk datanya itu tidak ada spasi ya si username atau passwordnya, karena dia ngecek buat nge-fetch data yang barunya gitu ya. Nah kita lakukan login ya. Di sini kita coba login pakai user baru. Di sini ada Henny. Kita coba masuk. Nah ini udah berhasil login gitu ya. Oke, untuk register kurang lebih seperti itu ya. Untuk sprint ini untuk
proses atau tahapannya sudah berhasil selesai dibuat gitu ya. Kita lanjut ke tahapan berikutnya.